Bismillahirrahmanirrahim. Nasi ketan ditambah ragi, jadikan tape buat nostalgia. Hadirin sekalian, selamat siang. Semoga kita selalu bahagia dan selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ketua Umum PDPGMI Indonesia, Bapak Dr. Andi Prastowo, SPDI MPDI atau yang mewakili. Yang terhormat Koordinator Wilayah 8 PDPGMI Jateng DIY, Ibu Dr. Aninditya Sri Nugraheni MPD atau yang mewakili. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini, Ibu Zulaikha MAG MPD. Dan yang terhormat Bapak Ibu dosen pengurus PDPGMI Indonesia. Dan tak lupa yang saya banggakan, para undangan, moderator, dan seluruh peserta diskusi pendidikan PDPGMI Korwil 8 Jateng DIY. Dan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, serta karunia-Nya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan kita yang insya Allah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan kita insya Allah sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini pada acara diskusi pendidikan yang bertemakan tugas akhir, skripsi atau non-skripsi, atau kebijakan implementasi, kelebihan dan kekurangan. Bapak Ibu hadirin sekalian, PDPGMI Korwil 8 Jateng DIY kembali mengadakan acara yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, kami sangat senang sekali menghadirkan diskusi pendidikan ini, yang insya Allah nantinya akan dikupas tuntas mengenai skripsi, mengenai tugas akhir, skripsi atau non-skripsi, kebijakan, implementasi, kelebihan, dan kekurangan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan, tanpa berlama-lama, mari kita memulai acara ini, dan izinkan saya untuk membacakan susunan acara diskusi pendidikan ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, yaitu acara inti kita, yakni diskusi pendidikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kita masuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah untuk mengambil barokah pada acara kita pada hari ini. Marilah kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Koordinator Wilayah 8 PDPGMI Jateng DIY, yang dalam hal ini akan diwakili oleh yang terhormat Bapak Dr. Hamidullah Ibda MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Saya terdengar, Mas? Ya, itu Pak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum Perkumpulan Dosen PGMI Indonesia, Bapak Dr. Andi Prastowo dan jajarannya. Yang kami hormati Koordinator Wilayah PDPGMI Jawa Tengah DIY, Dr. Anin, yang menugaskan kami untuk menyampaikan prakata sedikit dan jajarannya, dan yang kami hormati pula Bu Zulaikha, ini selaku senior kami juga di Wali Songo dosen ya, seperti itu. Dan meskipun belum pernah ngajar saya secara langsung, beliau ini dosen saya gitu ya. Dan Bapak Ibu semua, dosen, Kaprodi, Sekprodi, mahasiswa PGMI, S1, S2, S2, S3, dimanapun berada, yang pada siang hari ini berkenan hadir mengikuti
diskusi pendidikan yang saya kira temanya sangat menarik. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan nikmatnya, inayahnya, ridhonya kita bisa bertatap muka secara virtual dengan kondisi sehat. Dua kalinya salawat serta salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama karena masih momentum Lebaran Idul Fitri, kami pribadi selaku pengurus PDPGMI Jawa Tengah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, mungkin ada kesalahan, kekeliruan seperti itu ya. Dan bagi Bapak Ibu semua jika ada kesalahan, khususnya di dalam kegiatan-kegiatan PDPGMI sudah kami maafkan seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan share sedikit ya, biar apa yang saya sampaikan tidak kemana-mana seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang tugas akhir, sebenarnya ini menjadi makanan sehari-hari utamanya bagi dosen maupun mahasiswa ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya share sedikit terkait dengan apa yang sudah kami lakukan. Pertama soal kebijakan, jadi di tempat kami di PGMI Nisnu Temanggung sebenarnya sudah menerapkan tugas akhir skripsi maupun non skripsi yang kita sebut TAS dan TAN ya. TAS itu tugas akhir skripsi, TAN itu tugas akhir non skripsi. Regulasinya secara umum ini ya. Dan tapi Kemdikbud sudah merilis regulasi terbaru kemarin itu terkait dengan akumulasi atau ekuivalensi ya, rekognisi di Permendikbud nomor 53 tahun 2023 ini. Juga rilis dari Mas Menteri terkait kebijakan Merdeka Belajar yang transformasi pendidikan tinggi khususnya di standar nasional dan akreditasinya seperti itu. Nah, secara khusus ini nanti bisa dikembangkan bagi prodi yang belum, tapi yang sudah saya kira tinggal disesuaikan saja. Nah, di dalam peraturan ini sebenarnya ada secara spesifik di pasal 18, itu poin atau ayat 9 yang A ya. Jadi pemberian tugas akhir berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Begitu pula di jenjang magister atau magister terapan dan juga doktor. Seperti itu. Saya kira ini nanti bisa lebih dalam diulas oleh Bu Zulehah. Kemudian dari kegiatan atau hal yang dilakukan Kemdikbud melalui peraturan umum, tentu ada turunan di fakultas maupun perguruan tinggi, tentu dari surat keputusan rektor atau dekan, dan pedoman-pedomannya ya, saya kira nanti bisa dispesifikkan pedomannya seperti itu. Nah, ini praktik baik yang sudah kami lakukan sejak 2022. Kalau ngomong tugas akhir skripsi dan seterusnya ini sudah ada di 3 pedoman ini yang kami susun ya, utamanya di penulisan proposal, skripsi, tugas akhir non skripsi, artikel ilmiah seperti itu. Nah, ini sudah kami cantumkan URL-nya, jika berkenan melihat-lihat, mengkritisi, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Nah, di tempat kami, Bapak Ibu, tentu memiliki perbedaan yang mungkin juga hampir sama dengan di tempat Bapak Ibu semua. Yang pertama terkait artikel ilmiah, ini memang kita batasi Sinta 1 sampai 3 untuk S1, S2-nya itu Q1 sampai Q4 lah. Meskipun Kaprodi kayaknya keberatan Pak, kalau Q1 atau Q4 ya minimal Sinta 2, tapi ini masih kita kembangkan seperti itu. Kemudian karya tulis ilmiah buku ini boleh hasil riset ya. Yang penting ber-ISBN dan terhak ciptakan bersama pembimbing. Jadi kalau di tempat kami memang kemarin 2022 itu masih uji coba, tapi yang 2023 saat proposal itu sudah kita arahkan ya. Di awal sebelum SK dekan itu mahasiswa mau skripsi atau non skripsi itu biar jelas ya, karena nanti kasus di 2022 proposalnya skripsi tapi mahasiswa belot ke non skripsi, tapi nggak masalah karena sudah terakumulasi seperti itu ya. Kemudian karya sastra, antologi puisi, cerpen, novel sama ber-ISBN dan berhak cipta. Dan minimal ini kita batasi 150 halaman ya, di luar sampul, daftar isi, pustaka. Kemudian karya desain teknologi ini banyak sekali ya. Kemarin ada yang mengembangkan aplikasi, game, dan sejenisnya. Kemudian karya seni arsitektur, dan yang mungkin secara umum adalah ini ya, kejuaraan atau penghargaan. Kita hanya merekognisi peringkat juara 1-2 yang internasional, 1, 2, 3. Kalau yang juara
nasional hanya juara 1, harapan 1, juara 2, juara 3 belum kita akomodasi. Nah, semua tugas akhir ini kalau misalnya yang kejuaraan misalnya ini mau direkognisi sebagai pengganti skripsi, maka harus diusulkan disertai ya, bukan disertasi ini ya, disertai laporan dan di SK-kan oleh dekan. Jadi yang menjamin mutunya adalah Kaprodi dan dekan seperti itu. Nah, ini beberapa mahasiswa yang sudah lulus di PGMI, Mbak Novia kemarin tuh menulis kumpulan antologi ya, pesawat kertas Adalin ini sudah ber-ISBN dan berhak cipta. Kemudian yang bawah ini dari Piaut ya, membuat cergam, STEMIT, dapat 3 alam ini saya bimbing. Dan yang Mas Hilal ini yang kemarin mendapat penghargaan dari PDPGMI sebanyak 2, juara 1 atau peringkat 1 ini juga membuat RPL ya istilahnya, laporan rekognisi, dan sudah lulus seperti itu. Jadi kita akui peringkatnya karena juara 1 atau peringkat pertama. Nah, ini kelebihannya. Jadi kalau pengalaman kami memang mahasiswa bisa lulus lebih cepat, start lebih awal, bisa mengakomodasi atau merekognisi capaian atau prestasi mahasiswa dalam bidang akademik, non akademik ya. Karena semua mahasiswa PGMI kan itu beda-beda ya. Ada yang olahraganya bagus, bisa korinya bagus, bisa buat game, itu bisa kita akomodasi ya. Kemudian fasilitasi kolaborasi antara mahasiswa dan dosen tentunya ya dalam konteks Tridharma, menambah jumlah publikasi ilmiah mahasiswa dan dosen, menambah jumlah hak cipta. Kita baru sampai ke hak cipta ya. Kalau yang merek paten ini berat ya, karena paten sederhana pun seleksinya ketat, tapi insya Allah tetap kita arahkan ke sana mahasiswa PGMI. Kemudian melatih mahasiswa menjadi penulis, pengembang aplikasi, multimedia, konten kreator, dan seterusnya, mendorong mahasiswa berkompetisi dan berkarya. Nah, kekurangannya tetap ada ya Bapak Ibu. Jadi mahasiswa tidak punya pengalaman penelitian dan PKM yang lebih, ini jelas karena beberapa diminta menentukan metodologi aja berat seperti itu. Kemudian PKM-nya juga lemah. Nah, ini yang keempat perlu dihindari dan diawasi ya tentunya. Perjokian, jual beli sertifikat, karya tulis ilmiah, karya sastra, dan seterusnya. Nah, kebimbangan mahasiswa juga terjadi ya, tadi kita singgung awalnya tugas akhir skripsi, tapi setelah proposalnya skripsi, kok geser ke tugas akhir non skripsi atau TAN ya, seperti itu. Kemudian belum mengakomodasi karya tulis jurnalistik berupa artikel populer, esai, opini ya. Nah, kalau mahasiswa bisa tembus ke Kompas itu kan luar biasa ya. Ini kan belum sampai ke sana kita ya. Kemudian karya non skripsi memang bisa jadi terlalu jauh dengan CPL Prodi, profil lulusan, BOK, paradigma keilmuan ya, atau roadmap penelitian Prodi. Jangan sampai nanti ini terjadi ya. Kemarin dari Piaut misalnya ada punya seni tari yang menciptakan tari bako ya, itu kan apakah sudah sesuai CPL atau profil lulusan Prodi. Lah ini yang bisa adalah Kaprodi dan Pak Dekan yang menentukan. Nah, ini menunggu terbit artikel di jurnal Sinta 1 sampai 3 itu lama juga. Bahkan kemarin 2022 itu sudah nulis artikel, sudah submit, tapi belum terbit. Sedangkan setelah ujian munakosa karena geser ke skripsi malah accepted. Ini kan plus minus lah ya. Kemudian krisis dan moratorium ISBN ini juga problem, dan bias standarisasi ya. Misalnya kita hanya mengacu ISBN dan hak cipta, tetapi penerbitnya itu apakah boleh indie publishing atau yang harus terdaftar di IKP atau APPTI ya, afiliasi penerbit perguruan tinggi Indonesia, atau hanya sekadar buku yang beri ISBN. Ini tentu kelemahan-kelemahan yang kami temukan. Nah, kami memberikan rekomendasi bagi para Bapak Ibu atau Kaprodi, Sekprodi. Jadi semua karya tulis atau karya mahasiswa atau sertifikat harus terintegrasi dengan SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah, dan di tempat kami ada namanya SKKM ya, sistem kredit kegiatan mahasiswa. Jadi perlu kajian mendalam regulasinya karena tidak hanya soal IKU, IKT, AMI, dan Borang, tapi juga mengakomodasi kebutuhan dan kompetensi mahasiswa yang berbeda. Kemudian semua karya mahasiswa harus sesuai CPL, Prodi ya, BOK, Body of Knowledge, dan seterusnya, termasuk roadmap penelitian Prodi. Kemudian prestasi mahasiswa ini sebaiknya distandarisasi dari lembaga yang otoritatif atau bereputasi ya, paling enggak kementerian atau lembaga luar negeri kan tidak bisa kita deteksi ya. Atau badan, misalnya BRIN ya, Bappenas, BNPT, yang badan-badan lah pokoknya. Kemudian Pusat Prestasi Nasional, Pusprestasi Kemdikbud, BPTI ya, Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kemdikbudristek, perguruan tinggi atau LPTK, asosiasi profesi, prodi,
dan bukan lembaga abal-abal. Nah, selain SKD dan diseminasi, jadi kalau di tempat kami yang tugas akhir non skripsi itu tidak ada ujian, tapi hanya diseminasi ya. Tapi perlu laporan rekognisinya. Seperti saya kemarin waktu untuk bebas ujian terbuka itu harus menulis laporan apa namanya RPL. Nah, teman saya yang sudah punya 2 Scopus karena tidak menulis laporannya, sudah hanya disubmit, artikelnya digabung, itu tidak diakui. Nah, itu contoh kenapa perlunya laporan rekognisi karena sebagai dasar ekuivalensi seperti itu. Nah, saya kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Tentunya ini hanya share pengalaman, tapi pada prinsipnya di masing-masing perguruan tinggi, prodi, fakultas Bapak Ibu memiliki distingsi keunikan yang tentu bisa memberikan motivasi bagi para dosen maupun yang lain. Terakhir, karena tadi sudah pantun makan nasi di siang hari, malam hari makannya juga nasi. Mau tugas akhir skripsi atau non skripsi, lulusan PGMI tetap berseri-seri. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kami ucapkan. Mbak lucu, Mbak Masika, aku tukar pekon. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya sambutan yang kedua dari Ketua Umum PDPGMI Indonesia, yang dalam hal ini akan diwakili dan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Dr. Dadan F. Romdon, MAG MPD. Sekaligus mohon berkenan Bapak untuk membuka acara kita pada hari ini. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Suara saya terdengar dengan baik. Alhamdulillah terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu basyira wa nadhira ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dr. Andi Prastowo MPD, Ketua PDPGMI Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membuka kegiatan ini. Semoga beliau sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Bapak Dr. Ahwi Otradiksa MPDI selaku Sekretaris Umum PDPGMI Indonesia. Dilihat di list ini ada ya Pak Sekum ini. Mudah-mudahan sehat Pak Sekum ya. Yang saya hormati dan saya banggakan, ini Bu Fitri Yuliawati MPDSI ya, selaku bendahara dari PDPGMI, mudah-mudahan sehat walafiat. Dr. Anindya Sri Nugraheni MPD selaku Ketua Korwil 8 Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Semoga beliau ada di game ini ya. Kemudian yang saya hormati Ibu Zulaikha. Sudah ada di sini. Ibu Zulaikha GMPD selaku Sekretaris Korwil 8 Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah selaku narasumber juga Bu di sini. Terima kasih, salam kenal, semoga selalu afiat. Juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Hamidullah Ibda yang mewakili PDP di daerah Jakarta dan Jawa Tengah. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IN Sunan Gunung Jati Bandung. Salam jumpa, salam kenal dengan Korwil Wilayah 8 Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Semoga sehat walafiat semuanya ya.
Ini di Zoom ini ada 127 peserta yang mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya izin, nanti saya setelah sambutan ini ada kegiatan pengukuhan guru yang sudah lulus PPG ya. Di lantai 4, saya di gedung PPG ini. Izinkan setelah buka ini izin mengikuti kegiatan yang dimaksud. Yang terlebih dahulu, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memujanya kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala limpahan karunia-Nya. Di siang hari ini kegiatan diskusi sharing knowledge ya digagas oleh Korwil 8 daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Semoga menjadi berkah ya. Semoga menjadi membawa manfaat yang tak terbatas untuk pengembangan wawasan keilmuan di PDPGMI ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, pada keluarganya, para sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, terima kasih Pak Sekung telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan opening ceremony ya kegiatan ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Hamidullah Ibda tadi, bahwa semakin bergulirlah kebijakan-kebijakan yang terkait tentang penyelesaian studi mahasiswa. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Hamidullah terkait tentang kebijakan tugas akhir ya. Dari Permen Dikbud Ristek Dikti ini atau Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2003, kurang lebih usianya belum setahun ya, belum setahun sejak ditetapkan tanggal 16 Agustus tahun 2023 ini. Jadi kebijakannya itu mungkin landasannya yang sampai akan dikupas oleh Ibu narasumber pada kegiatan siang hari ini. Nah, sejak itulah perguruan tinggi punya landasan yuridis untuk TAN atau tugas akhir non skripsi. Memang mahasiswa-mahasiswa yang ada di PGMI, khususnya di prodi kami ini, belum ada sih di prodi PGMI yang non TAN Bu ya, di pengalaman di jurusan kami ini atau di PGMI UIN Bandung ini belum ada yang tugas akhir non skripsi. Tapi ada baru satu mahasiswa kami dari prodi yang lain yang sudah lulus melalui jalur TAN ini, tugas akhir non skripsi ini. Nah, itu memang skopusnya banyak begitu mahasiswa ini, mahasiswi ya, bukan mahasiswa dari prodi lain, sehingga pimpinan kami mengambil kebijakan untuk tugas akhirnya non skripsi. Skopusnya banyak, kemudian Sinta 2 juga banyak. Nah, maka mahasiswa ini di prodi fisika, ini pendidikan fisika diajukan untuk non skripsi. Baru satu di Fakultas Tarbiyah, tapi di PGMI belum ada. Nah, mudah-mudahan itu bisa memacu dan memicu mahasiswa-mahasiswa kami dan mahasiswa-mahasiswa yang ada di PDPGMI ini untuk bisa lulus dengan tugas akhir non skripsi ini. Mungkin nanti kita share pengalaman saja Ibu Zulaiha ya, mungkin beberapa catatan yang mungkin sudah ada di prodi-prodi PGMI yang ada di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, sehingga itu bisa menjadi sebuah acuan dan pemicu kita menyelesaikan dengan tugas akhir non skripsi yang landasannya tadi sudah dipaparkan oleh Pak Dr. Hamidullah. Nah, beberapa catatan yang kami telusuri begitu ya, bukan hanya di PDPGMI atau di PGMI, ada beberapa catatan di beberapa catatan ini, ada yang menyelesaikan non skripsi ini, ada yang karya sastra. Yang ini ada sebuah buku yang ditulis oleh dari Universitas Muhammadiyah Malang gitu ya, namanya LD Lab
di Meta. Itu bayangkan ini dibaca 17,6 juta. 17,6 juta kali. Luar biasa ini buku. Jadi ini dengan tugas akhir non skripsi. Bapak Ibu bisa bayangkan ini buku platform online ini bukan sastra dibaca 17,6 juta kali oleh khalayak masyarakat di Indonesia. Berarti sudah bagus begitu. Maka diajukan non skripsi. Tidak menutup kemungkinan mahasiswa PGMI juga karena ada mata kuliah kesenian mungkin ya. Ada seni ya di kami itu ada sampai SKS-nya ada 6 SKS itu. Itu ada saja mungkin karyanya karya sastra atau karya seni dan lain sebagainya bisa juga diajukan menjadi tugas akhir non skripsi. Tentunya kebijakan itu Bapak Ibu tergantung pada kampusnya. Tapi payung hukum secara nasional sudah ada tadi dipaparkan. Tapi kebijakan-kebijakan institusionalnya tergantung pada rektor, kemudian LPM, juga fakultas yang membawahi PGMI ini. Ada yang catatan di sini, ada juga yang hasilnya melalui PKM ya di salah satu perguruan tinggi di Unair begitu ya. Bisa juga itu namanya Wahyu Cahyono Putra, berdua dia, bahkan bertiga itu bisa diluluskan dengan tugas akhir non skripsi. Dan banyak yang lainnya juga, sampai pada ada juga yang juara lomba gitu, sampai ia dapat dari prestasi itu bukan hanya tugas akhir non skripsi, tetapi bisa mendapat beasiswa Indonesia Maju. Ya, luar biasa. Berarti kebijakan itu sebagai landasan bisa bagi kita semua, khususnya di PDPGMI, khususnya di PGMI, wabil khusus sekarang akan dipaparkan oleh pemateri Pak Ibu Zulaiha. Mudah-mudahan bisa ada pencerahan bagi para peserta diskusi kali ini, dan mudah-mudahan adalah dari PGMI yang bisa, mungkin dari Universitas UIN Jogja atau UIN Solo, UIN Malang dan lain sebagainya, UIN Sunan Kalijaga dan seluruh PGMI yang bernaung di dalam PDPGMI bisa mengikuti jejak-jejak teman-teman semua untuk bisa menyelesaikan tugas akhir non skripsi. Demikian, mudah-mudahan kegiatan ini bisa menginspirasi kita, bisa menjadi wawasan bagi kita semua dalam menyelesaikan studi. Jangan sampai tugas akhir non skripsi tadi dilakukan, tugas akhir skripsi juga tidak, jadi tidak selesai. Kasihan juga kalau begitu. Jadi ambillah mana yang skripsi atau tugas akhir skripsi. Mudah-mudahan mahasiswa tidak terjebak, saya tugasnya akhir non skripsi, ya itu juga tidak dibuka sehingga menjadi kendala untuk penyelesaian studinya. Demikian, kasih semuanya dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diskusi dengan tema tugas akhir, skripsi atau non skripsi, kebijakan, implementasi, kelebihan dan kekurangannya secara resmi saya buka. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Katanya pantunnya begini aja Pak Dr. Hamidullah. Ikan hiu geter-geter kata Kementerian Agama. See you later. Begitulah. Terima kasih. Ya, kan ikan hiu geter-geter katanya. See you later. Insya Allah terima kasih dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan ini saya buka. Kita semua sudah dapatkan wawasan dan pengetahuan, sharing pengalaman di kegiatan ini. Walaupun minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Dadan F. Rombon, MAG MPD. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara inti kita, diskusi pendidikan yang bertemakan tugas akhir, skripsi atau non-skripsi, kebijakan, implementasi, kelebihan, dan kekurangan. Yang dalam hal ini akan dipandu oleh moderator kita, Saudara Noptario MPD. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun lagi terlebih dahulu. Duduk santai di waktu petang, taman indah airnya memancur. Kepada hadirin yang sudah datang, semoga rezekinya makin lancar. Amin ya rabbal alamin. Mantap. Doa itu. Amin. Amin, Baik, amin, amin. Bapak dan sekalian, saya selaku MC mengucapkan terima kasih dan memohon maaf kami haturkan kepada seluruh peserta yang hadir dalam diskusi pendidikan ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita nanti dapat bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Baik, mengikuti kegiatannya, Pak Dr. Hamidul, Pak Monggo, Pak. narasumber. Terima kasih Izin. Pak Dadan. Terima kasih Pak. Karena ada Pak Sekjen ini di sini, Pak Sekjen Kementerian Agama ya. Iya. terima kasih Bapak. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di acara diskusi pendidikan yang diselenggarakan oleh Persatuan Dosen Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Koordinator Wilayah 8 Jawa Recording Tengah, in progress. Yogyakarta. Bapak dan Ibu sekalian, senang sekali hari ini saya Noptario dapat bertemu dan bersua kembali dengan Bapak Ibu sekalian yang masih sangat antusias dalam acara ini. Terhitung pada saat ini ada 131 peserta. Sangat luar biasa sekali karena ini sudah kegiatan kelima kita pada tahun 2024, akan tetapi semangat Bapak dan Ibu dan kawan-kawan di sini masih sangat tinggi ya. Hingga acara kita dapat terlaksana dengan meriah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan bersama-sama untuk mengupgrade diri dan belajar bersama kembali mengenai tugas akhir, skripsi atau non-skripsi, bagaimana kebijakannya, bagaimana implementasinya, bagaimana kelebihannya, dan bagaimana kekurangannya. Nah, sangat menarik kan tema kita pada hari ini, karena ini sangat berkaitan dengan nilai-nilai akademik seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hamidullah Ibda dan Bapak Ramdan tadi ya. Oke, pada hari ini kita akan mengundang narasumber kita yang juga sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Zulaika MAG MPD dari kalau yang belum Prodi PGMI FITK UIN Wali Songo Semarang. Karena narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita, saya ingin menyapa Ibu Zulaika terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Zulaika. Waalaikumsalam Pak Nopta. Ya, apa kabar Ibu? Sehat-sehat Ibu? Alhamdulillah. Bisa terdengar suara saya ya? Sangat jelas terdengar Ibu. Ya, semoga sehat-sehat selalu ya Ibu ya. Amin ya. Amin. Baik, alhamdulillah karena narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita berbicara mengenai polemik perpindahan transisi antara skripsi dan non skripsi, ini tentu sangat menarik dan diikuti bersama-sama oleh mahasiswa dan dosen. Terkhusus juga di bagian kita, naungan kita yaitu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Dan pada hari ini mengenai tugas akhir, skripsi atau non skripsi akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang keilmuannya sudah tidak kita ragukan lagi, yang sering berkecimpung di bidang akademik. Narasumber kita memiliki nama lengkap Haji Zulaika MAG MPD. Beliau sekarang aktif sebagai dosen tetap di Prodi PGMI FITK UIN Wali Songo Semarang. Beliau sangat aktif menulis karya ilmiah, karya dari narasumber kita ini sangat banyak, Bapak Ibu sekalian. Jika ingin melihat karya-karya beliau bisa dilihat di akun Google Scholar beliau dengan nama Zulaika untuk melihat dan membaca karya-karya beliau. Mungkin tanpa panjang lebar lagi karena narasumber kita sepertinya sudah sangat semangat untuk memberikan materi kita pada siang hari ini. Marilah kita dengarkan secara seksama penjelasan mengenai tugas akhir,
skripsi atau non skripsi, bagaimana kebijakannya, bagaimana implementasinya, bagaimana kelebihannya, dan apa kekurangannya. Kepada yang terhormat Ibu Zulaikha, MAG MPD, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Nokta. Terima kasih semuanya. Bisa terdengar ya suara saya? Iya, terdengar Ibu. Ya. Alhamdulillah. Oke. Mohon maaf agak serak ini dari Lebaran belum hilang seraknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua PDPGMI Indonesia Pak Andi, Pak Sekretaris Jenderal, Pak Dadang, tadi yang sudah mewakili Bapak Ketua, kemudian Bu Fitri dan semua pengurus PDPGMI Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang terhormat Bu Anin, Ketua Korwil PDPGMI Jawa Tengah DIY, semua pengurus, Pak Hamidullah Ibda yang tadi sudah memberikan sambutan mewakili Ibu Ketua, kemudian Bapak Ibu dosen PDPGMI, anggota PDPGMI Indonesia, serta seluruh mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 ya, kalau ada yang alhamdulillah bergabung pada siang hari ini. Terima kasih semua, semoga Bapak Ibu semua, kakak adik, mbak-mbak, mas-mas semuanya sehat ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi bersama, sharing bersama. Saya hanya ingin sharing pada Bapak Ibu semua, pada teman-teman mahasiswa semua untuk masalah yang terkait dengan tugas akhir, baik yang berupa skripsi maupun non skripsi. Semoga Allah selalu limpahkan kesehatan, berkah rahmatnya untuk kita semuanya, dan kita terus bisa belajar, salah satunya dengan kegiatan pada siang hari ini. Shalawat salam mari kita aturkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga selawat salam tetap tercurah untuk beliau dan kita para umatnya bisa mengikuti jejak beliau dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini saya diberi kesempatan oleh Bapak Ibu semuanya untuk bisa sharing terkait tugas akhir ya. Ini tentunya ini tidak jauh dari yang saya sampaikan, ini adalah sesuatu yang berjalan dan dilakukan di Winwali Songo tentunya ya. Jadi makanya ini tadi saya menyampaikan ini hanya sekedar sharing saja supaya mungkin nanti kita bisa saling menimba pengalaman, pengetahuan yang sudah ada di lembaga masing-masing. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibda juga pengalaman di Stainu ya, di Inisno. Kemudian saya juga nanti akan sharing untuk tugas akhir yang sudah ditetapkan ya di Winwali Songo Semarang. Tadi sudah dimulai dengan bahwa tugas akhir bagi mahasiswa memang seringkali menjadi persoalan tersendiri ya, menjadi masalah tersendiri. Baik ada yang pastinya sudah merasa senang dengan tugas akhir yang mereka mereka alami gitu ya, tapi ada juga yang merasa waduh ini sudah mulai saatnya beban berat ada di pundak para mahasiswa. Jadi saat kebijakan ini muncul ya, apalagi bahasanya provokatif. Skripsi sudah dihapuskan begitu ya. Kemudian kan menjadi pro kontra begitu kan. Mahasiswanya seneng gitu, mungkin yang tipe-tipe mahasiswa tertentu yang
mungkin jarang menulis, jarang melakukan penelitian gitu ya, senang banget sudah tidak ada skripsi gitu ya. Tapi bagi mahasiswa-mahasiswa tertentu dan bagi sebagian kalangan, terutama kita mungkin ya para dosen merasa, waduh kalau dihilangkan bisa bahaya gitu ya, bisa terjadi penurunan kualitas dan lain sebagainya begitu. Jadi karena apa? Karena kebijakan ini belum kita ketahui gitu ya, makanya muncul pro dan kontra. Ada yang menganggap itu sebagai sesuatu yang positif ya, dan ada yang melihat sebagai sesuatu yang mungkin kurang menguntungkan begitu ya. Banyak kekhawatiran dan juga pro kontra itu terjadi di mana-mana. Jadi pro kontra itu tadi kekhawatiran, ketakutan, hal positif negatif itu menjadi sesuatu yang kita pikirkan semuanya. Dan tentu dengan adanya berita itu ya, berita tersebut ya terkait dengan kebijakan pemerintah itu direspon oleh lembaga dengan respon yang berbeda-beda. Ada yang langsung sebelum permen muncul ya sudah direspon oleh berbagai lembaga, termasuk di UIN Wali Songo. Jadi sebelum permen itu muncul di tahun 2023 itu, di tahun 2021 UIN Wali Songo sudah mengeluarkan pedoman untuk recording in progress berupa skripsi maupun non skripsi, dan nanti saya akan sharing untuk pengalaman di UIN Wali Songo. Jadi memang ini bermula dari kebijakan pemerintah ya. Jadi memang pilihannya ya kita sebetulnya kan dari kebijakan itu bukan dihapuskan, tapi ini sebagai sebuah alternatif. Jadi pilihan ya. Jadi ini pilihan yang sifatnya tentu sangat individual, tergantung dengan mahasiswa masing-masing, dengan kemampuan yang berbeda-beda, dengan bakat minat yang berbeda-beda, dengan passion yang berbeda-beda. Oleh karena itu kebijakan ini saya kira kita bisa respon dengan positif ya, karena apa? Tidak hanya tugas akhir, tidak hanya berupa skripsi saja begitu ya, tidak hanya berupa skripsi saja, akan tetapi ada banyak alternatif yang bisa dipilih oleh mahasiswa ya, sesuai dengan tipenya, karakternya ya, kesenangannya, kesukaannya, minatnya dan seterusnya, dan tentu tidak lepas dari CPL prodi di mana mahasiswa tersebut mengambil sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oleh karena itu kalau kita melihat, jadi kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk mahasiswa S1 ya, tapi juga mahasiswa S2 dan S3 tadi juga sudah ditampilkan, terutama memang pasal terkait tugas akhir ini bisa kita lihat di pasal 18, 19 dan 20 ya. Di pasal 18 ini khusus ya di ayat 9 di poin A ini. Jadi pemberian tugas akhir untuk mahasiswa atau program sarjana atau sarjana terapan itu bisa berbentuk skripsi, ya, prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, ya, baik secara individu maupun kelompok begitu. Kemudian di pasal 19 ini diperuntukkan untuk mahasiswa program magister dengan redaksi yang yang sama ya, yang hampir sama, bisa dalam bentuk tesis, prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis gitu. Kemudian di pasal 20 ini untuk mahasiswa program doktor, ini juga disampaikan bahwa tugas akhir mahasiswa program doktor itu juga bisa berbentuk selain disertasi begitu ya. Jadi bisa dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Jadi tadi sudah saya sampaikan sebelum kebijakan ini muncul ya, disosialisasikan dan ditetapkan oleh pemerintah, utamanya pada Agustus 2023 itu memang setelah muncul
panduan kurikulum Merdeka ya, Merdeka Belajar di perguruan tinggi itu, UIN sudah merespon, UIN Wali Songo khususnya ya sudah merespon dengan menyusun panduan untuk tugas akhir ya, baik itu skripsi maupun non skripsi dengan landasan dasar ini yang dipergunakan. Oleh karena itu, untuk implementasinya setiap lembaga ya untuk merespon kebijakan tadi, setiap lembaga diperkenankan dan dipersilahkan ya, silahkan saja merespon kebijakan ini dengan menentukan tugas akhir yang berbeda ya. Tentu setiap prodi memiliki cara pengukuran kompetensi yang berbeda-beda karena memang setiap prodi memiliki kekhasan bidang masing-masing. Oleh karena itu, untuk penentuannya tidak bisa seragam karena di sini kan dikatakan boleh dalam bentuk skripsi ya untuk S1 ya, prototipe, proyek dan bentuk tugas akhir lainnya. Nah, lainnya di sini menurut saya ini menjadi peluang kita lembaga perguruan tinggi untuk bisa berkreasi, menentukan kira-kira tugas akhir apa yang sesuai dengan program studi masing-masing begitu ya. Jadi menurut saya ini menunjukkan keleluasaan. Jadi tidak menghapus skripsi, tapi memberikan ya peluang untuk tugas akhir bisa dalam bentuk skripsi dan bisa dalam bentuk tugas akhir yang lainnya. Oleh karena itu, karena skripsi itu sudah diimplementasikan ya, sudah sejak lama. Oleh karena itu, mungkin pembahasan kita fokus ke tugas yang non skripsi. Pengalaman di UIN Wali Songo Semarang, khususnya di PGMI, tugas non skripsi ya, skripsi masih banyak juga mahasiswa yang minatnya di penulisan yang ilmiah dalam bentuk penelitian, kemudian dibuat laporan skripsi begitu ya, masih banyak, tapi sudah mulai sangat banyak dalam bentuk yang non skripsi, terutama di artikel ya, terutama di artikel tentang penulisan artikel di jurnal, minimal kalau di UIN Wali Songo itu minimal Sinta 3. Jadi semoga nanti dengan sosialisasi kegiatan ini semakin luas juga mahasiswa kami dan juga mungkin mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi yang lain bisa berpikir atau menentukan kembali kira-kira tugas akhir yang akan diambil apa gitu ya, tentu sesuai dengan kesenangan masing-masing atau sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi tugas ini yang penting bisa sesuai dengan CPL Prodi begitu ya. Yang penting sesuai dengan CPL Prodi. Yang dilakukan di UIN Wali Songo Semarang ya utamanya di di semua jurusan ya ini oleh universitas menentukan yang sudah ditentukan tuh ada 5 ini yang sudah tertulis secara detail itu 5 kegiatan ini ya. Ini adalah program yang bisa direkognisi tapi secara tertulis dalam panduan itu memang belum ada. Ada 6 dan 7 yang terakhir ini memang belum ada, tapi secara spesifik 1 dan 5 itu dalam panduan buku tulis tugas akhir skripsi non skripsi itu sudah ditentukan secara detail oleh peraturan di pedoman universitas. Jadi ada karya desain teknologi, kemudian karya seni arsitektur, kemudian penulisan artikel ilmiah, buku ber-ISBN, lomba tingkat nasional. Yang sudah banyak tadi saya sampaikan tuh artikel. Kemudian buku ber-ISBN juga sudah mulai banyak, ya sudah mulai banyak sekali mahasiswa menulis buku ber-ISBN. Kemudian rekognisi ya, lomba ini juga sudah ada, dan kita akan coba melihat supaya nanti ada gambaran ya. Ini hanya gambaran di UIN Wali Songo saja, mungkin nanti yang lain saya yakin memiliki kebijakan dan
memiliki ketentuan yang berbeda-beda untuk pelaksanaan untuk setiap penentuan tugas akhir. Misalnya untuk karya desain teknologi ini, kita untuk implementasinya kita memiliki ketentuan ya, ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk bisa diakui sebagai tugas akhir. Jadi ada ketentuannya, ada prosedurnya, kemudian ada laporan apa yang harus dipenuhi. Misalnya untuk ketentuan ini ya, mesti harus ori gitu ya. Kemudian ini karyanya perorangan gitu ya. Kemudian minimal harus memperoleh paten sederhana gitu ya. Kemudian ada seminar proposalnya. Kemudian untuk prosedurnya pasti ini administratif ya. KST, surat permohonannya ada, kemudian membuat laporan tugas akhir, kemudian nanti ada ujian tugas akhirnya. Ya, kemudian untuk laporannya secara umum seperti ini. Ini yang sudah secara spesifik disosialisasikan kepada mahasiswa dalam buku panduan. Kemudian untuk karya seni, ya untuk karya seni arsitektur kan kita ada jurusan seni ya, seni arsitektur. Jadi secara spesifik karena memang ini kalau di jurusan PGMI memang belum ada ya untuk karya seni arsitektur ini mahasiswanya belum ada. Tapi kalau fokus skripsi menulis tentang seni sih sudah mulai banyak ya. Tapi untuk karya seni arsitektur dengan tugas akhir non skripsi tadi memang belum ada. Ini juga ada ketentuannya. Mungkin kita bisa menjadi pertimbangan ya untuk setiap prodi atau universitas masing-masing. Kemudian ada ketentuannya, ada prosedurnya, ya. Kemudian ada untuk penulisan laporan karya seni arsitektur. Kemudian karya ilmiah, ya, yang karya ilmiah, yang ini yang sudah banyak saya juga sudah membimbing beberapa mahasiswa untuk tugas akhir yang non skripsi, ya. Ada yang salah satu dosen kita tuh malah banyak sekali yang membimbing dalam bentuk yang ini ya non skripsi untuk karya ilmiah ini ya berupa artikel jurnal yang publish di Minimal Sinta 3 ini. Ini sudah banyak sekali dan ini untuk ketentuannya. Jadi kita memiliki ketentuan untuk ya seperti ini ya. Jadi bisa spesifik bahannya bisa dibaca supaya nanti kita lebih banyak diskusi. Kemudian masih di ketentuan, nah ini prosedurnya secara umum sama ya. Kemudian laporannya juga, jadi harus tetap membuat laporan penulisan. Kemudian buku ber-ISBN, ya di buku ber-ISBN ini misalnya kemarin kemarin judulnya ya. Memang yang ditulis mahasiswa yang buku ber-ISBN kemarin buku untuk sekolah dasar, tapi fokus ke materi PAI ya. Tapi kita rekognisi karena memang meskipun secara keilmuan ya di pendidikan dasar itu mata pelajaran itu tidak masuk 5 mapel MI SD itu, tapi karena terintegrasi ya maka kemudian kita rekognisi. Ini ada ketentuannya, ada prosedurnya. Jadi setiap penentuan untuk tugas akhir non skripsi sudah ditentukan ketentuannya, prosedurnya dan ada penulisan laporannya. Kemudian untuk lomba tingkat nasional, mahasiswa kita kan banyak sekali yang juara tingkat nasional, tapi secara keilmuan banyak yang kemarin tidak kita ACC karena tidak atau kurang sesuai dengan CPL Prodi. Ya, misalnya olahraga itu kan banyak sekali. Nanti mungkin bisa jadi diskusi kita ya. Kita juga kan sebetulnya ya di ISD kan ada mata pelajaran olahraga gitu.
Tapi kemarin diskusi kita belum kita rekognisi. Kemudian untuk yang lomba nasional, internasional, kalau di internasional tuh oleh universitas ditentukan masuk finalis saja itu sudah bisa masuk ketentuan gitu. Kemudian ketentuannya, prosedurnya, kemudian untuk program kreativitas mahasiswa ini karena kalau di Kementerian Pendidikan itu kan ada kompetisinya ya. Ini nanti yang memenuhi syarat tadi bisa diakui. Ketentuannya, syarat luarannya, magang kerja industri. Saya kira itu untuk implementasi pengalaman di UIN Wali Songo. Kemudian untuk ya plus minus saya yakin ada ya, semua kebijakan itu pasti ada plus minusnya, tergantung dari mana sudut pandang kita ya. Yang menjadi plusnya seseorang atau lembaga tertentu bisa jadi itu menjadi nilai minus kita gitu ya, atau pandangan kita sebagai sesuatu yang minus mungkin ya, tapi minus kita bisa jadi bagi orang itu sesuatu sebetulnya plus gitu. Jadi kalau misalnya saya menentukan ini sebagai suatu plus atau ini minus dalam analisa saya, bisa saja Bapak Ibu setuju ya ataupun tidak setuju begitu, karena ini hasil analisa kita begitu. Jadi ya ini yang bisa saya tuliskan. Jadi memang kalau yang kemarin ya hasil pengamatan saya ketika mahasiswa menulis artikel, kemudian meskipun basisnya ya ada yang berdasarkan hasil penelitian, tapi ada juga yang menggunakan review ya literatur begitu. Saya melihatnya untuk nilai minusnya non skripsi itu mereka memang kemampuan untuk menulis ilmiah dalam arti proses penelitian dari awal menemukan masalah, kemudian menganalisis mengumpulkan data di lapangan yang harus berkomunikasi dengan banyak pihak begitu ya, kemudian problem solving, analisa, pengambilan kesimpulan itu saya merasa masih terlihat lemah begitu, karena prosesnya agak cepat, proses bimbingannya kalau di pengalaman di kami ya, bimbingannya juga tidak seintens pengerjaan skripsi begitu, jadi kita lihat memang agak lemah gitu ya. Itu meskipun itu juga bisa menjadi kelebihannya gitu ya. Karena apa? Mereka bisa tidak harus ke lapangan misalnya gitu ya, tidak harus penelitian lapangan, tapi juga bisa kan melakukan review literatur begitu ya, dan seterusnya. Oke, ini yang saya tuliskan. Saya kira tidak saya bahas satu persatu ya, karena kita akan diskusi saja. Monggo nanti kita akan diskusikan materi ini. Semoga nanti dengan diskusi kita semakin banyak bisa mengembangkan bentuk tugas akhir untuk mahasiswa kita. Ya, untuk mahasiswa kita, tapi juga tidak menghilangkan hal-hal baik yang kita harapkan dari kemampuan mahasiswa kita ya, terutama untuk keprodian kita, utamanya di PGMI. Ini kelemahannya, dan saya kira pilihannya ya terserah ya, kembali lagi terserah kepada recording pilih skripsi atau non skripsi. Saya kira demikian Pak Nokta, kita lanjutkan diskusi, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu, sudah sedikit membuka pencerahan kita tentunya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara Bapak dan Ibu sekalian di sini, bahkan kawan-kawan mahasiswa ada yang ingin bertanya dan mengupas tuntas lebih mendalam lagi, sehingga keilmuan kita pada hari ini spesifik ya mengenai skripsi ataupun non skripsi ini. Baik, untuk Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand-nya atau bisa juga bertanya di kolom chat ya.
Sekali lagi, jika ada Bapak dan Ibu sekalian ataupun kawan-kawan mahasiswa yang ingin bertanya mengenai skripsi atau non-skripsi, silakan bertanya, raise hand di Zoom ataupun bisa melalui kolom chat. Ya, nampaknya belum ini, Bu. Mungkin masih mencari pertanyaan yang tepat. Ya, masih belum ada. Baik, masih kami tunggu Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Karena Itu ini mohon maaf Pak, di kolom komentar ada yang bertanya. oh, ada yang bertanya. Oke, siap. Oke, baik. Dari Ibu Siti Fatimah izin bertanya, apakah untuk konsep non-skripsi diakui untuk akreditasi yang kriteria kurikulum? Monggo silakan dijawab Ibu. Gimana tadi Pak Nopta, saya kurang dengar. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Fatimah. Beliau bertanya, apakah untuk konsep non-skripsi diakui untuk akreditasi khusus penilaian yang kriteria kurikulum? Oke, kalau selama ini tidak ada masalah tuh Bu, diakui saja itu Bu. Diakui. Iya, nggak ada masalah mau tugasnya skripsi, non skripsi itu tidak ada masalahnya. Atau mungkin di perguruan tinggi lain menemukan kasus yang berbeda, mungkin ada masalah. Kan panduannya jelas, payung hukumnya jelas, panduannya juga jelas, jadi tidak ada masalah selama ini. Berarti diakui nggak Ibu ya? Iya, diakui. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Habib Rahman Wahid Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Wafik, mahasiswa PAI. Terkait dengan tugas akhir non-skripsi, apakah mengembangkan aplikasi pendidikan berbasis AR itu masuk ke dalam CPL Prodi PAI? Dan apakah dalam proses pengembangannya boleh untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lebih menguasai? Dalam hal ini misalnya dalam segi pengkodingan. Monggo diberikan pencerahannya. Oke, kalau CPLPAI saya tidak tahu ya, kurang tahu. Cuman untuk mengembangkan aplikasi pendidikan berbasis AR, tapi nanti kontennya PAI saya kira kok tidak masalah ya. Saya kira tidak masalah. Nanti mungkin kalau ada yang dari PAI bisa memperkuat yang saya sampaikan. Terus kemudian kalau misalnya untuk berkolaborasi saya kira tidak apa-apa ya. Tapi yang penting pengembangnya itu yang utama adalah mahasiswa itu ya. Terus kemudian kan kalau di kami ya, kalau di perguruan tinggi yang lain kurang tahu, nama pembimbing itu harus masuk. Ya, nama dosen pembimbingnya itu harus terus masuk malah. Begitu. Berarti boleh berkolaborasi dengan pihak lain asalkan penulis utamanya itu dari mahasiswanya sendiri. Gitu, ya, mahasiswa yang bersangkutan sendiri. Oke, baik. Sudah sangat jelas.
Kemudian ini ada juga pertanyaan dari Ibu Airah. Ibu mohon bertanya, Ibu mohon maaf mau tanya yang non skripsi untuk kebijakan penentuan kriterianya ditentukan oleh PT perguruan tinggi sendiri atau ada aturan-aturannya dari atas. Seperti tadi itu untuk misal minimal jurnal di Sinta 3 tadi itu dari kebijakan perguruan tinggi atau ada aturannya dari atas Ibu. Oke, ya, terima kasih. Dari Langsung kementerian saja. maksudnya Ibu. Ya, itu apa namanya? Sesuai kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Ya. Ada juga yang menentukan Sinta 4, ada yang harus minimal Sinta 1 juga ada yang minimal Sinta 2 juga ada. Jadi kita bisa mengukur nanti ya kemampuan mahasiswa kita. Kemungkinan bisa tembus di mana sih kan ada juga lembaga-lembaga tertentu yang mahasiswanya misalnya mohon maaf jarang atau tidak banyak yang mau publish tulisannya di jurnal ya. Jadi nanti bisa dilihat. Ada juga yang menentukan yang penting itu jurnalnya terakreditasi gitu. Pokoknya doa gitu aja gitu ya. Jadi ada gitu. Jadi itu tidak ada di permennya, tapi kan hanya disampaikan bahwa tugas akhir itu bisa dalam bentuk skripsi, kemudian bisa dalam bentuk prototipe, proyek dan bentuk yang lain begitu. Tapi untuk apa namanya ketentuannya itu kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Kan lembaga perguruan tinggi atau prodi yang bisa melihat, mengukur ini kira-kira sudah setara belum gitu ya dengan skripsi atau tugas akhir skripsi yang biasanya kalau di tempat kami kan 6 SKS gitu. Nanti kira-kira ini kalau 6 SKS sudah setara belum gitu. Kalau misalnya yang penting publish di jurnal apa saja misalnya gitu. Nah, itu kan nanti perguruan tinggi atau lembaganya masing-masing yang memiliki wewenang untuk bisa mengukur kira-kira ini apa namanya sepadan apa tidak. Karena apa? Karena kalau misalnya nanti ini nggak usah skripsi aja, yang penting nulis artikel aja, yang penting publish di mana saja kan nanti kemudian kita kan juga ingin menjamin mutu ya kualitas dari lulusan kita gitu ya, meskipun bentuknya tugas akhir non skripsi tetap harus menjaga apa namanya kualitas lulusan kita. Jadi hasilnya yang non skripsi juga harus sepadan gitu ya, harus sepadan setara dengan yang tugas skripsi. Gitu Pak Nopta, Mbak Aira. Terima kasih Mbak Aira. Baik, nampaknya ini sudah tidak ada lagi yang bertanya Ibu. Iya. Mungkin kita tutup saja nggih Ibu ya, karena Ya, terima kasih. Emerald sudah sangat jelas. Baik, sebelum kami tutup, kami persilahkan Ibu untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. Ibu silakan. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semua. Jadi adanya kebijakan Permen tadi ya, Permen 53 nomor 2023 ini untuk semua mahasiswa kita ya, untuk semua mahasiswa S1, S2 maupun S3. Jadi kebijakan ini sebetulnya menguntungkan kita ya, karena kita bisa menentukan mau membuat apa untuk tugas akhir kita, apakah skripsi, tesis, disertasi ataupun yang non ya, ataupun yang non skripsi, non tesis atau non disertasi. Jadi ini pilihan, dan pilihan ini tentu sifatnya sangat individual. Jadi kebijakan ini jangan kemudian mematikan atau membuat kita menjadi overthinking ataupun sebaliknya ya, menjadi berpikir yang negatif gitu, tapi kita lihat dari sisi baik yang bisa kita ambil dari kebijakan tersebut, dan terbukti mahasiswa dengan tipenya masing-masing, dengan karakternya masing-masing bisa menyelesaikan tugas akhir itu tidak hanya dalam bentuk skripsi tapi juga dalam bentuk non skripsi. Saya kira itu saja Pak Nopta. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kurang salahnya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin sebelum kita tutup, kita sesi foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Mas Ulkin juga tolong dibantu nggih untuk foto bersamanya.
Saya hitung dari slide pertama. Silakan dibuka terlebih dahulu kameranya Bapak Ibu sekalian. Senyum menghadap ke kamera. Kami pandu 1, 2, 3. Kemudian slide kedua kami pandu kembali. Silakan dibuka kameranya Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya 1, 2, 3. Sampai slide 6. Mas. Sampai slide 6 ya. Baik, slide kelima 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya telah mengikuti kegiatan ini, dan kami ingatkan kembali silakan diisi link presensinya, dan nanti ketika Bapak dan Ibu sekalian mengisi link presensinya, sertifikat akan otomatis terkirim ke email Bapak Ibu sekalian. Dan untuk materi nanti akan kami kirimkan di grup diskusi pendidikan. Mungkin saya Notario, mohon maaf apabila membeli nasi di warung Pak Didi. Semoga berkah ilmu hari ini, sampai jumpa di lain hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zulaiha. Anin, terima kasih semuanya. Mohon maaf, ge. Assalamualaikum semuanya. Izin mundur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.